Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyumhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul, kata Allah, illa mubasysyirin, melainkan sebagai pembawa kabar gembira, wa mundzirina, dan sebagai pemberi peringatan. Allah mengutus para rasul di tengah-tengah manusia. Tujuan yang pertama basyiron wa nadhiron. Basyiron artinya pemberi kabar gembira, nadhiron artinya pemberi peringatan. Jadi ketika Rasul menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, beramal solehlah kalian semua, berimanlah kalian semua kepada Allah. Apabila kalian semua beriman dan beramal soleh, niscaya kalian akan mendapatkan surganya kelak di yaumil akhir. Ini yang disebut dengan basyiron, pemberi kabar gembira. Yang kedua ada istilahnya nadhiron. Nadhiron pemberi peringatan. Wahai manusia, jangan kalian berbuat kemaksiatan, jangan kalian menyekutukan Allah, jangan kalian melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Kalau kalian melakukan semuanya itu, niscaya kalian di akhirat nanti akan mendapat siksa dari Allah di dalam nerakanya. Ini nadhiran. Ada basyiran, nadhiran. Makanya di dalam ayat lain Allah menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhiran, dan tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad melainkan agar menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Makanya fungsi dai sebagai warathatul anbiya, para ulama, itu bukan hanya dakwah yang adem-adem, kadang-kala harus pahit juga. Kadang-kala sekarang ini ada orang-orang yang coba menganggap bahwasanya dakwah itu harus menyejukkan, seolah-olah kalau tidak menyejukkan itu bukan dakwah. Padahal dakwah kadang harus menyejukkan, kadang harus menggerahkan. Maksudnya apa? Agar fungsi daripada dai, fungsi daripada mubaligh, fungsi daripada ulama yang merupakan warathatul anbiya itu memang ada pada diri mereka. Jangan sampai kemudian dai hanya menyampaikan masalah surga saja, sampai lupa menyampaikan masalah neraka. Begitupun sebaliknya, jangan neraka saja, lupa menjelaskan tentang surga. Balance harus dilakukan, harus seimbang bainal jannah wan niran, antara pembahasan surga dan pembahasan neraka. Itu fungsi daripada dai.
Jadi istilah yang saat ini sering disampaikan oleh orang-orang liberal bahwa kita itu kalau dakwah harus menyejukkan karena Islam itu rahmatan lil alamin, kepada para pelacur jangan nyebut lonte, itu kasar. Bagaimana? Wong memang sesuatu hal yang itu menunjukkan satu keburukan, kita harus menyampaikan keburukan. Jangan sampai kita tidak berani mengatakan yang buruk itu buruk, yang benar itu benar. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Apalagi kalau kita misalnya lihat di dalam ayat lain, Allah begitu keras menyampaikan perihal kebiasaan orang-orang munafik. Kata Allah, masaluhum kamasalil kalb, perumpamaan mereka sama seperti halnya anjing. Masya Allah, lebih dahsyat daripada istilah lonte. Kemarin viral, harus disampaikan. Jadi yang namanya dakwah itu harus ada basyiron wa nadhiron. Yang enak-enak, kadang kala juga harus yang enggak enak harus disampaikan pula. Jangan manis terus, nanti kena diabetes repotnya. Sekali-kali pahit gitu kan. Terus juga jangan pahit terus, nanti khawatir nanti kena asam urat, ya repot ya. Dua-duanya harus disampaikan oleh para dai. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para nabi, memberikan tugas para rasul, begitu pula kepada generasi penerusnya, yakni para ulama yang merupakan pewaris anbiya, itu basyiron wa nadhiran, agar menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi manusia. Lagi pula hadir rahimakumullah, orang berdakwah hakikatnya bagi orang-orang yang fi qulubihi maradun, di dalam hatinya ada penyakit, di dalam hatinya ada masalah, maka sedamai apapun dakwah, semenyejukkan apapun materinya, seadem apapun sesuatu yang dibahasnya, bagi orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu hal yang memanaskan, yang menggerahkan. Sebab apa? Sebab dalam sudut pandang setan, iblis yang mentajasud pada raga orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan hidupnya, itu yang namanya dakwah. Apapun materi yang disampaikan, bagaimanapun ayat Al-Quran dibacakan, bagi mereka itu panas. Makanya bacaan Al-Quran, kira-kira kalau misalnya saya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kira-kira kalau kita yang mendengarkan enak atau tidak, Pak? Enak atau tidak? Adem atau tidak? Adem, apa maning asene semriwi, Masya Allah. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bacaan Al-Quran semacam itu akan didengarkannya sebagai sesuatu yang menyejukkan. Tapi bagi setan kira-kira adem atau panas? Adem atau panas? Panas. Jadi tergantung sudut pandang siapa. Dakwah itu menyejukkan atau tidak menyejukkan. Bacaan Al-Quran itu menyejukkan atau tidak menyejukkan. Dalam sudut pandang orang-orang yang beriman, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dakwah apapun yang disampaikan oleh para penceramah, walaupun dengan retorika yang begitu menggelegar, pasti dianggapnya sebagai sesuatu yang menyejukkan. Tapi dalam sudut pandang setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, semenyejukkan apapun dakwah, semenyejukkan apapun bacaan Al-Quran, akan dianggapnya sebagai sesuatu yang menggerahkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Kemudian
Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan para nabi, menetapkan para rasul sebagai mubasysyirin wa mundzirin, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penjelasan bahwasanya ketika mereka melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan di tengah-tengah manusia, kemudian alladzina kafaru yujadil, orang-orang kafir coba membantah mereka bil batili, dengan cara yang batil. Orang-orang kafir, orang-orang yang memang ada marad di dalam hatinya, mereka akan selalu membantah, mengajak berdebat para nabi, menembat para rasul. Tujuannya apa? Tujuannya agar dakwah tidak sampai di tengah-tengah manusia.